Di kejauhan, Kaisar Shihen dan Penatua Yi berubah warna, merasa sulit mempercayainya. Ini hanya tertinggi setengah langkah, ia mampu mengalahkan serangan gabungan mereka semua dan membunuh keempat komandannya. Bahkan master tertinggi setengah langkah seperti Penatua Yi tidak dapat menekannya. Orang-orang terkejut, dan mereka tidak mengerti. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa Qin Chen, dengan budidaya tertinggi setengah langkahnya, benar-benar menahan serangan pikiran ilahi. Lord Shihen. Sebelumnya, Penatua Yi dan yang lainnya sebenarnya meragukan apakah kultivasi Qin Chen disembunyikan. Tapi sekarang kata-kata Shihen Zizun membuat mereka tersadar. Qin Chen tidak menyembunyikan kultivasi apapun, dia benar-benar hanya setengah langkah tertinggi. Tuan Shihen Zizun, tidak mungkin salah membacanya. Qin Chen tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan ringan, jadi bagaimana jika saya memblokir serangan indera ilahi Anda? Bahkan jika tubuh Anda datang, saya dapat membunuh tubuh Anda secara langsung. Kata-kata Qin Chen mengejutkan semua orang yang hadir dan membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Seorang pemuda yang merupakan Supreme setengah langkah, memprovokasi Supreme jangka menengah, dan bahkan mengatakan bahwa dia ingin membunuh pihak lain. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, kata-kata seperti itu seperti kata-kata yang sangat arogan. Anak muda, rasa percaya diri itu bagus, tapi kalau terlalu sombong, itu sedikit berlebihan. Ucap klon Shihen Zizun mendengus dingin, melihat Qin Chen masih mampu bertahan di bawah serangannya sendiri, dia segera berteriak dengan marah. Kekuatan gelap tak berujung antara langit dan bumi sedang mendidih, dan aura gelap yang mengepul langsung menyatu ke dalam tubuh bayangan imajiner ini. Pada saat ini, bagi Shihen Zizun, jika dia diprovokasi oleh pemuda seperti itu, jika dia tidak membunuhnya, bagaimana dia bisa memiliki pijakan di benua Yu Hitam? Telapak tangan gelap yang ditonjolkan oleh Qin Chen mengeluarkan suara retak, dan terus pecah di bawah hembusan lautan dari Shihen Zizun. Di bawah kekuatan penuh klon Shihen Zizun, Qin Chen merasakan kekuatan yang tak tertandingi menekannya, seolah-olah ribuan gunung suci kuno menekan tubuhnya. Disertai dengan penindasan terus-menerus dari klon Shihen Zizun, tangan gelap besar Qin Chen segera mengeluarkan suara runtuh, dan kekuatan mengerikan itu terus menghancurkan tubuh Qin Chen. Dari tubuh Qin Chen, suara retakan tulang terus keluar, dan suara ledakan terus terdengar, membuat semua orang bergidik tanpa sadar. Pada saat ini, ketika banyak orang kuat melihat bahwa Qin Chen, yang sebelumnya sangat mendominasi, sekarang ditekan dengan ketat, terperangkap dengan kuat di bawah kekuatan kegelapan yang mengerikan, dan dihancurkan oleh penindasan seperti itu, mereka tidak bisa menahan perasaan merinding di dalam hati mereka. Ayah, bunuh dia! Teriak Kaisar Shihen mengeluarkan raungan yang ganas, dengan ekspresi ganas di wajahnya. Penatua Yi juga sangat bersemangat. Nak, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Ucap bayangan hantu dari Shihen Zizun berkata dengan dingin. Benarkah itu? Ini seharusnya menjadi hari kematianmu. Ucap Qin Chen dengan ringan. Meskipun ada ledakan dahsyat di tubuhnya, dia tetap tidak bergerak dan tersenyum. Mendengar Qin Chen berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu saat ini, Shihen Zizun menjadi semakin galak. Udara gelap yang dimobilisasi di tanah leluhur yang gelap ini menjadi semakin mengerikan dan kuat. Dengan keras, kekuatan luar biasa ditekan, dan tubuh Qin Chen mengeluarkan ledakan berderak, dan kekuatan gelap mengalir ke tubuhnya satu demi satu. Ada bunyi klik. Semua orang melihat bahwa kekuatan gelap yang berevolusi dari tubuh fisik Qin Chen memiliki retakan seperti porselen. Pada saat ini, di permukaan tubuh Qin Chen, serangkaian aura gelap tertinggi yang mengerikan mengalir ke tubuhnya dengan gila-gilaan, seolah-olah ingin menghancurkan tubuh fisiknya secara langsung. Saat ini, Qin Chen seperti pecahan porselen, selama dia menyentuhnya dengan ringan, itu mungkin pecah dan tubuhnya akan roboh di tempat. Tuan muda, ucap Sikong Anyun tampak cemas, dan hendak segera mengaktifkan jimat di tubuhnya. Menurutnya, Qin Chen berada dalam bahaya kehancuran kapan saja. Sikong Anyun mengertakkan giginya, sebuah tanda tiba-tiba menyala di tubuhnya, dan kekuatan tertinggi yang mengerikan akan meletus. Ini adalah bayangan pemikiran spiritual yang ditinggalkan oleh ayahnya Sikong Zen, yang dapat diaktifkan jika ada bahaya. Di atas langit, mata Shihen Zizun berubah sedikit, memperlihatkan ekspresi dingin.
Dia mengintensifkan kekuatan kegelapan, dan kekuatan mengerikan mengalir ke tubuh Qin Chen seperti lautan luas. Dia memanfaatkan waktu untuk membunuh Qin Chen. Jika bayangan pikiran spiritual lelaki tua Si Kong Zhen juga datang, maka dia akan mendapat masalah jika ingin membunuh bocah di depannya. Namun, sebelum Si Kong Anyun dapat mengaktifkan roh pelindung Si Kong Zhen, Qin Chen berkata dengan dingin, "Singkirkan tanda pelindungmu." "Tuan muda," ucap Si Kong Anyun terkejut. "Singkirkan? Apakah menurutmu tuan muda ini tidak bisa menghadapi hantu orang ini?" Ucap Qin Chen ekspresinya tetap tenang, dan meskipun tubuhnya retak, dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik. "Tetapi," ucap Si Kong Anyun merasa cemas. "Jika kamu percaya padaku, singkirkan jimat itu hanya bayangan hantu, dan aku bisa menghancurkannya dengan jentikan jari." Ucap Qin Chen dengan ekspresi tenang. "Hal ini membuat semua orang terdiam. Kamu akan dibunuh, namun kamu masih terlihat percaya diri. Siapa yang memberimu keberanian?" Pada saat ini, kekuatan mengerikan dari Si Hen Zizun mengalir ke tubuh Qin Chen dengan panik. Dengan keras, tubuh Qin Chen mengeluarkan suara berderak, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Meskipun tubuhnya terus meledak, Qin Chen tertawa keras. "Itu bagus, Si Hen Zizun, kamu tidak perlu usaha lagi, menurutku kamu banci. Ayo, teruslah bekerja keras." Mata Si Hen Zizun menjadi dingin, dan kemarahan yang tak ada habisnya muncul. Bocah di depannya masih memprovokasi dia dalam keadaan seperti itu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus hidup atau mati. "Karena kamu bersikeras akan hal ini, maka kursi ini akan memenuhimu," ucap Si Hen Zizun dengan dingin. Melihat bahwa Qin Chen benar-benar menghentikan Si Kong Anyun untuk mengeluarkan jimat Si Kong Zhen, dia tidak bisa menahan kegembiraannya, mengetahui bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Pada saat ini, bayangan hantu spiritual Si Hen Zizun bersinar di sekujur tubuhnya, dan aura tertinggi jangka menengah yang mengerikan meledak secara langsung. Di kejauhan, lelaki tua alis putih Molin dan yang lainnya tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Meskipun aura Zizun tidak ditujukan pada mereka, mereka berlutut di tanah dan memuntahkan darah, tidak dapat saling memandang. Aura kelas tertinggi dalam jangka menengah terlalu kuat, meskipun itu hanya bayangan pemikiran spiritual dari Si Hen Zizun, namun sinar sumber di dalamnya berasal dari Si Hen Zizun yang sebenarnya, yang dapat membangkitkan segala sesuatu di langit. Pada saat ini, seluruh tanah leluhur yang gelap bergemuruh. Di antara langit dan bumi, untaian aura gelap menyerbu masuk dan berkumpul di tubuh Si Hen Zizun, dan kemudian, seperti lautan luas, tiba-tiba menekan tubuh Qin Chen dan meledak ke dalam tubuhnya. Retakan gelap muncul samar-samar di tubuh Qin Chen, hampir meledak di tempat. "Hahaha, apakah hanya ini kekuatan yang ada? Ayolah, Tuan Si Hen Zizun, apakah kamu belum makan?" Ucap Qin Chen tertawa, meskipun tubuhnya hancur hingga terbelah, tetapi dia masih sangat menikmatinya, dan tertawa liar. Di bawah tekanan Si Hen Zizun, tubuh Qin Chen runtuh dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Di tubuhnya, retakan kekuatan kegelapan membuat orang merasa kaget saat melihatnya. Meski bukan retakan nyata di tubuh fisik, namun juga membuat orang merasa menyeramkan, karena ini berarti kekuatan kegelapan di tubuh Qin Chen sedang runtuh dan tidak dapat bertahan. Tapi Qin Chen, punggungnya masih tegak, berdiri tegak, dan bahkan ada senyuman tipis di sudut mulutnya. "Orang gila tetaplah orang gila, kamu bisa tertawa seperti ini, cabul." Gumam Penatuayi tidak bisa menahan rasa takut ketika dia melihat Qin Chen seperti ini. "Anak muda, matilah untukku." Setelah sekian lama, dia gagal membunuh Qin Chen, dan Si Hen Zizun akhirnya meraung marah. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika dia membunuh Qin Chen selanjutnya, reputasinya akan rusak. Sumber pikiran ilahi terbakar secara langsung, dan aura mengerikan yang mengejutkan zaman tiba-tiba datang, seperti gelombang gelap, menekan Qin Chen dengan gila-gilaan. Terjadi ledakan, tepat ketika semua orang mengira Qin Chen sudah mati kali ini. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari tubuh Qin Chen. Raungan ini terdengar seperti ada sesuatu yang terbelah, seolah-olah ada kunci yang tiba-tiba terbuka. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba tertawa, dan seluruh tubuhnya langsung berubah. Di atas tubuhnya yang roboh,
Aura mengerikan terus mengembun, mewakili aura puncak setengah langkah tertinggi, berkumpul sekaligus, dan samar-samar, kekuatan tertinggi datang dari tubuhnya dalam sekejap. Raungannya terdengar, darah membubung ke langit, seperti naga terbang di langit, aura Qin Chen meningkat beberapa kali dalam sekejap, tubuh aslinya yang tegak semakin tegak, seperti dewa yang meluruskan tulang punggungnya. Nafas gelap yang luas dan tak berujung langsung menenggelamkan segalanya. Dengan ledakan keras, di bawah kekuatan supernatural Qin Chen, serangan mengerikan yang ditekan oleh Si Hen Zizun diblokir dalam sekejap, dan ditekan oleh aura supremasi yang berat. Namun, Qin Chen tetap tidak bergerak. Sebaliknya, dia tiba-tiba mengarahkan tangannya ke langit. Seolah-olah dewa telah mengulurkan tangan ilahinya, dan Si Hen Zizun yang tak terkalahkan, pada saat ini, langsung terkoyak dan diledakkan oleh pukulan Qin Chen. Dengan keras, tubuh Si Hen Zizun yang menjulang tinggi terbang tepat di bawah pukulan Qin Chen, dan ki tertinggi samar-samar akan runtuh. Pembalikan seperti itu tidak bisa dipercaya, semua orang tercengang, dan yang lebih sulit dipercaya adalah energi gelap Qin Chen seperti lautan luas, membanjiri seluruh dunia. Aura yang membuat hati semua orang berdebar turun, dan lelaki tua alis putih Molin dan yang lainnya merasakan aura mengerikan menekan mereka, dan mereka merangkak lebih dalam satu persatu. Nak, kamu, ucap Si Hen Zizun memandang Qin Chen dengan marah. Dia tidak dapat mempercayai apa yang dia lihat. Karena aura di tubuh Qin Chen saat ini telah mencapai kondisi puncak tertinggi setengah langkah, yang merupakan terobosan luar biasa dibandingkan sebelumnya. Saya benar-benar harus berterima kasih, aura tertinggi sangat kuat, dan memungkinkan saya untuk mematahkan belenggu di tubuh saya dan memahami apa aura tertinggi yang sebenarnya. Ucap Qin Chen berdiri tegak. Pada saat ini, tubuhnya tinggi dan lurus, seperti dewa iblis yang tak tertandingi. Sebelumnya, bukan karena dia tidak bisa melawan, tapi dia menggunakan sumber tertinggi jangka menengah Si Hen Zizun untuk berlatih, mengandalkan tekanan, dan menerobos. Ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk membiarkan avatar sumber tertinggi jangka menengah dari klan gelap membantunya menerobos, jadi Qin Chen tentu saja ingin memanfaatkannya dengan baik. Kamu, ucap Si Hen Zizun terkesiap, sayang sekali, kekuatanmu tidak terlalu bagus, dan kekuatan aslimu terlalu lemah. Jika aku masih ingin menerobos alam tertinggi, sepertinya hanya dirimu yang sebenarnya yang bisa memuaskan tuan muda ini. Ucap Qin Chen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melihat ke langit dan berkata sambil tersenyum, tapi tidak apa-apa, jika aku membunuh putramu, aku khawatir dirimu yang sebenarnya akan segera datang kepadaku. Saat Qin Chen berbicara, matanya tiba-tiba tertuju pada Kaisar Si Hen. Wajah Kaisar Si Hen tiba-tiba memutih. Tidak, ayo pergi. Tanpa ragu-ragu sama sekali, Kaisar Si Hen berbalik dan melarikan diri. Pada saat ini, ketakutan yang tak ada habisnya melonjak di dalam hatinya, dan dia benar-benar ketakutan oleh Qin Chen. Karena kamu di sini, kenapa repot-repot pergi? Ucap Qin Chen tersenyum, darahnya terguncang, dan dengan keras, nafas gelap yang kuat menyapu Kaisar Si Hen dengan liar. Kemanapun nafas gelap ini lewat, kehampaan gelap terus runtuh. Nak, mencari kematian. Melihat ini, wajah Lord Si Hen Zizun berubah drastis, dan dia terkejut, mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. Dia berteriak dengan marah kepada Kaisar Si Hen, cepat lari. Begitu kata-kata itu keluar, aura asli Si Hen Zizun tiba-tiba membombardir Qin Chen. Dalam kehampaan, sumber Si Hen Zizun yang awalnya lemah, yang telah dibombardir, berubah menjadi telapak tangan besar dalam sekejap, dan datang ke arah Qin Chen dengan ganas, ingin mencubit seluruh tubuh Qin Chen dan meledakkannya. Memberikan Kaisar Si Hen kesempatan untuk melarikan diri. Namun, Qin Chen tidak takut. Dengan sosok tinggi, dia terkekeh dan berkata, kamu tidak dapat menyakiti tuan muda ini di masa kejayaan sumber aslimu sebelumnya. Sekarang sumber aslimu rusak, bagaimana kamu bisa menghentikan tuan muda ini? Begitu kata-kata itu jatuh, Qin Chen mengangkat tangannya dan membantingnya. Dengan keras, telapak tangan yang menjulang tinggi dari Si Hen Zizun langsung meledak oleh serangan Qin Chen, dan langsung berubah menjadi bubuk. Namun, di dalam bubuk itu, ada serangan, yang berubah menjadi pedang tajam hitam pekat tanpa suara, dan menebas ke arah Qin Chen.
Ini adalah konsepsi artistik dari pedang hitam. Hah? Qin Chen terkekeh, si Hen Zizun ini masih memiliki kemampuan seperti itu. Meski sudut mulutnya penuh keterkejutan, namun wajahnya tetap tenang. Menghadapi pedang, dia bahkan tidak mengelak, hanya mengangkat tangannya dengan santai. Dengan suara, dan energi pedang gelap menebas dan mendarat di tangan besar Qin Chen. Percikan api berceceran di mana-mana, tapi Qin Chen tidak terluka sama sekali. Apakah hanya segitu saja? Ucap Qin Chen tersenyum santai, meninju, dan dengan keras, energi pedang gelap ini langsung diledakkan oleh Qin Chen. Pada saat yang sama, Qin Chen menunjuk ke depan dan mengulurkan tangannya yang besar. Dengan keras, langit dan bumi menjadi gelap seketika, dan aura gelap menakutkan yang ditampilkan Qin Chen langsung berubah menjadi tangan raksasa seperti langit dan bumi, menutupinya, dan ingin menangkap Kaisar Si Hen sepenuhnya. Di bawah aura ini, Kaisar Si Hen, yang melarikan diri dengan kecepatan tinggi, hanya merasakan kekuatan penangkapan yang tak ada habisnya dan menakutkan, dan sosoknya, yang terus-menerus terbang, sepenuhnya dipenjarakan di bawah kekuatan ini. Umumnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tidak ada jalan keluar dari dunia ini. Sial, pergi, ucap Kaisar Si Hen terkejut dan marah, tubuhnya mengeluarkan aura yang menakutkan, dan ketika dia berbalik, aliran cahaya hitam meledak, itu adalah segel hitam dari batu abadi. Dengan keras, setelah segel hitam batu abadi dihancurkan oleh Kaisar Si Hen, ia menjadi sangat besar dalam sekejap, dengan ukuran 10.000 kaki. Seluruh tubuhnya memancarkan udara setengah langkah tertinggi. Itu seperti gunung suci kuno, menghantam tangan raksasa gelap dari Qin Chen. Hehe, itu hanya harta karun tertinggi setengah langkah. Ucap Qin Chen terkekeh, matanya menjadi dingin. Dengan keras, segel hitam besar dari batu abadi, yang berukuran 10.000 kaki, mengenai tangan raksasa gelap Qin Chen, membuat raungan yang menakutkan. Namun, telapak tangan besar Qin Chen tetap tidak bergerak, dengan cakar ringan, retakan tiba-tiba muncul di segel hitam batu abadi, yang seperti gunung suci kuno, dan Qin Chen membukanya dalam sekejap. Segera setelah itu, segel hitam besar dari batu abadi meledak dalam sekejap dan langsung hancur. Sumber tertinggi setengah langkah yang bergulir di dalamnya langsung diserap oleh Qin Chen dan menghilang. Harta karun tertinggi setengah langkah, Qin Chen bahkan tidak repot-repot menelannya, jadi dia hanya menghancurkannya dan menyerap esensinya. Apa? Melihat pemandangan ini, Kaisar Si Hen ketakutan dan gemetar, tetapi dia hanya bisa melihat tangan besar Qin Chen jatuh. Pada saat ini, Lord Si Hen Zizun mengeluarkan raungan panjang, dan satu-satunya asal-usulnya yang tersisa meraung, dan langsung bergabung ke dalam tubuh Kaisar Si Hen. Aura di tubuh Kaisar Si Hen tiba-tiba melonjak, dan dalam sekejap, dia samar-samar mencapai tingkat tertinggi. Kaisar Si Hen, yang telah bergabung ke dalam sumber Si Hen Zizun, memiliki sosok yang tinggi, membuat tembakan yang kuat, dan terus-menerus menyerang tangan raksasa gelap Qin Chen, berharap untuk membawa Kaisar Si Hen keluar dari dunia ini. Tetapi ketika tangan besar Qin Chen ditutup, dunia menjadi gelap, dan seluruh tanah leluhur yang gelap ditekan. Kekosongan ini langsung berubah menjadi domain Qin Chen, mengendalikan segalanya. Sekalipun asal-usul jejak Si Hen Zizun tidak terkalahkan, dia tetap tidak bisa keluar dari dunia ini, dan kekuatan penindasan membuat cahaya di tubuh Kaisar Si Hen berkedip-kedip. Dengan ledakan, serangan yang tak terhitung jumlahnya yang ditebas Si Hen Zizun dengan keras hancur. Pada saat terakhir, dia bahkan tidak bisa melindungi asal-usulnya sendiri. Di bawah tangan besar Qin Chen, asal-usulnya hancur dan berubah menjadi hujan ringan, dan melarikan diri dari tubuh Kaisar Si Hen. Tidak, pada saat ini, Kaisar Si Hen merasakan kekuatan di tubuhnya menghilang dalam sekejap, dan tidak bisa menahan untuk tidak mengeluarkan raungan keras, tetapi tidak ada gunanya. Karena bahkan avatar asli ayahnya tidak dapat menyelamatkannya, bahkan lebih mustahil lagi baginya untuk menahan serangan Qin Chen. Akhirnya terdengar suara jeritan, Kaisar Si Hen langsung hancur menjadi kabut darah di bawah tangan besar Qin Chen, tanpa tulang tersisa, dan mati. Sumber bergulir langsung ditelan oleh Qin Chen, terutama kekuatan asli dari Si Hen Zizun, yang ditahan oleh Qin Chen dan dirasakan dengan hati-hati. Ini adalah kekuatan asli Si Hen Zizun, yang lebih kuat dari Asura Zizun, dan sumber tertinggi klan kegelapan tingkat menengah, yang bukan masalah kecil. Dari situ, Qin Chen bisa memahami banyak hal.
Benar saja, setelah merasakan kekuatan ini dengan hati-hati, cahaya kegelapan terpancar dari tubuh Qin Chen, dan dia belajar banyak darinya. Tuanku, di kejauhan, Penatua Yi, yang terjepit di kehampaan, mengeluarkan raungan keras, dan darah menetes dari pupilnya. Berisik, ucap Qin Chen melirik ke arah Penatua Yi, cahaya pedang gelap tiba-tiba muncul dan jatuh ke arah Penatua Yi. Tidak, teriak Penatua Yi meraung, dan dengan keras, aura mengerikan tiba-tiba melonjak dari tubuhnya, dan rune gelap muncul di tangannya. Rune gelap ini melepaskan aura mengerikan, dan tiba-tiba menghalangi langit untuk mencoba menahan serangan Qin Chen. Namun, dengan keras, cahaya pedang gelap yang dilemparkan oleh Qin Chen jatuh, dan langsung memotong rune gelap yang dilemparkan oleh Penatua Yi. Cahaya pedang gelap ini dimasukkan langsung dari atas kepala Penatua Yi, menembus tubuh dan jiwanya. Mata Penatua Yi menunjukkan keputusasaan. Hanya pada saat inilah dia merasakan secara mendalam kekuatan Qin Chen, yang merupakan kekuatan pembunuhan instan. Ada pandangan penyesalan di matanya. Ketika Qin Chen langsung melahap sumber tertinggi setengah langkah di kuburan darah Suhua sebelumnya, dia samar-samar merasakan kengerian Qin Chen, jadi dia langsung melarikan diri bersama Kaisar Shihen. Namun kemudian, Kaisar Shihen memanggil Tuan Tua dan mengirimkan banyak orang kuat dari tim penegak hukum gelap. Selain itu, Kaisar Shihen ingin merepotkan Qin Chen, yang membuatnya berpikir bahwa pihaknya memiliki kemungkinan untuk melawan Qin Chen. Terlebih lagi, ada rune asli yang ditinggalkan oleh Tuan Tua di tubuh Kaisar Shihen. Dia merasa tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, semua ini sudah cukup, jadi dia datang lagi. Tapi sekarang, dia menyesalinya. Jika dia punya pilihan lain, dia pasti tidak akan memilih untuk membawa Kaisar Shihen. Menyusahkan Qin Chen, dia tidak hanya akan menghancurkan Kaisar, tetapi dia juga akan membiarkan jiwanya terbang. Sayangnya tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Jiwa Penatua Yi langsung runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Dan ketika Kaisar Shihen dan Penatua Yi tewas satu demi satu, dalam kehampaan gelap penjara iblis neraka, ada gelombang gelap yang sangat besar. Dalam gelombang gelap, sosok menjulang tinggi yang sedang mundur tiba-tiba mengguncang tubuhnya, tiba-tiba berdiri, dan meraung ngeri, "Liner." Orang kuat ini adalah Shihen Zizun, ayah dari putra Kaisar Shihen, dan penguasa sekte Kaisar Shihen di benua Yu Hitam ini. Ditemani oleh auman pria berkulit gelap dan kuat ini, seluruh dunia dipenuhi dengan aura yang mengerikan, dan kekuatan tertinggi yang tak ada habisnya akan memusnahkan dunia penjara iblis neraka. Bintang-bintang gelap yang mati di sekelilingnya meledak terbuka secara langsung. Tuan Shihen. Di kejauhan, seorang pria berkulit gelap dan kuat gemetar ketakutan, ekspresinya ketakutan. Apa yang telah terjadi? Mengapa Lord Shihen tiba-tiba terbangun dari retret, dan sangat marah? Setelah datang ke benua Yu Hitam selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia merasakan kemarahan yang begitu kuat dari Shihen Zizun. Apakah terjadi sesuatu pada Kaisar Shihen? Mungkinkah tanah leluhur yang gelap itu? Pria ini adalah orang kepercayaan Shihen Zizun, jadi dia secara alami tahu bahwa Kaisar Shihen telah mengirim pesan kepada Lord Shihen Zizun sebelumnya, jadi dia tidak bisa menahan gemetar. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Kaisar Shihen, maka, "Liner, aku pasti akan membalaskan dendammu. Tidak peduli siapa bocah itu atau apa latar belakangnya, sebagai seorang ayah, aku akan membuatnya menyesalinya." Pada saat ini, Shihen Zizun sedang mengertakkan gigi, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan kukunya menembus telapak tangannya yang berdaging. Nafas yang tak ada habisnya mendidih, dan seluruh gelombang gelap melonjak dengan hebat. Hingga saat ini, ia masih tidak percaya, sebagai putra Shihen Zizun, ada yang berani membunuh putranya. "Kamu kemarilah," ucap Shihen Zizun dengan dingin. "Ya Tuan, bawahan ada di sini," ucap pria berkulit gelap di samping berkata dengan hormat dan bergegas maju. "Kirimkan perintahku. Mulai sekarang, panggil semua orang dari gerbang Kaisar Shihen di benua Heiyu untuk kembali ke gerbang Kaisar, kumpulkan energi mereka, dan bersiap untuk perang," ucap Shihen Zizun meraung. "Ya, Tuanku," ucap lelaki berkulit gelap itu gemetar. "Tuan Shihen, Tuan Muda Kaisar, dia," ucap lelaki berkulit gelap itu berkeringat dan bertanya dengan ketakutan. "Dia dibunuh oleh seseorang," ucap Shihen Zizun kembali tenang dan berkata dengan dingin. Meskipun pria berkulit gelap itu sudah menebak-nebak di dalam hatinya, ketika dia benar-benar mendengarnya,
dia masih merasa tidak bisa mempercayainya, dan kehilangan suaranya. Apa? Bagaimana ini mungkin? Di benua Yu hitam ini, siapa yang berani menyentuh Kaisar? Terlebih lagi, Kaisar di sana memiliki jimat Anda, ucap pria berkulit gelap itu dengan gemetar. Tanah suci Sikong, ucap si Hen Zizun berkata dengan dingin. Pria berkulit gelap itu terkejut. Jika tanah suci Sikong mengambil tindakan, maka, itu mungkin bukan tidak mungkin. Tapi kekuatan umum di tanah suci Sikong tidak bisa membunuh Kaisar sama sekali. Mungkinkah Sikong Zen yang mengambil tindakan? Tampaknya menyadari keraguan bawahannya, si Hen Zizun berkata dengan dingin, itu pasti konspirasi dari lelaki tua Sikong Zen itu. Anak itu pasti diatur oleh tanah suci Sikong, jika tidak, beraninya dia bertarung melawan Liner di benua Heiyu. Sikong Anyun itu tidak pernah mengaktifkan jimatnya, dan aku khawatir, dia sedang menunggu tubuh asliku datang. Ucap si Hen Zizun matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin, seolah memberitahu orang-orang di bawah komandonya, tapi juga menegaskan dirinya sendiri. Si Hen Zizun mendongak, dengan cahaya dingin di matanya, melihat ke arah tanah leluhur yang jauh dan gelap. Faktanya, ketika bayangan virtual aslinya diaktifkan, dia memiliki kesempatan untuk menggunakan pemisahan aslinya untuk datang langsung ke tanah leluhur yang gelap. Jika dia segera pergi ke sana untuk pertama kalinya, dia memiliki kemungkinan besar untuk mencapai tanah leluhur yang gelap sebelum avatar aslinya dihancurkan. Namun karena Qin Chen pada awalnya tertekan oleh hantu avatarnya, ia mengira salah satu avatar aslinya sudah cukup untuk membunuh lawannya. Pada saat Qin Chen berbalik, ia telah kehilangan waktu terbaiknya. Kedua, dia berada di saat kritis untuk mundur, dan dia sangat curiga jauh di dalam hatinya bahwa kemunculan Qin Chen diatur oleh tanah suci Sikong, dengan sengaja menyabotase kemundurannya, dan ingin menyerangnya. Oleh karena itu, dia menahan diri dan tidak datang. Seorang anak laki-lakinya jatuh, meskipun marah, tetapi bagaimanapun juga, jika dia memaksakan dirinya untuk datang, menghancurkan retret dan pencerahan ratusan juta tahun, itu akan menjadi kerugian yang sangat besar. Kamu pergi dan hubungi Sekte Suci Linyuan segera, tanah suci Sikong membunuh anakku, Sekte Kaisar Sihen kita tidak akan pernah melepaskannya, undang Sekte Suci Linyuan untuk menangani tanah suci Sikong bersama-sama, dan menjaga perdamaian benua Yu hitam ini. Yang terburuk adalah gerbang suci Linyuan dan tanah suci Sikong tidak dapat disatukan. Ucap si Hen Zizun dengan dingin. Baik tuanku, ucap pria berkulit gelap itu dengan hormat, lalu dengan cepat berbalik dan pergi.